Bandingin sih ringannya itu seperti miripnya helm Soy X Spirit. Nah itu 257 halo guys, back again nih. Oke, halo, selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang. Oke, jadi hari ini gue malam-malam sekitar jam 10 malam, dan seperti yang di judul gue tuh hari ini bakalan ngebahas tentang helm yang sangat viral, yang viral beberapa bulan yang lalu gitulah. Ini di sini ada helm KYT TT Course. Jadi hari ini gue bakalan nge-review dan apa aja sih keistimewaan ini helm sampai banyak yang nyari. Ini helm punyanya Bro Jaki, ini Instagramnya. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya seputar helm yang dia pakai, nyaman apa enggak, seperti apa nih, ini kerusakannya atau apa aja, silahkan kalian tanya-tanya ke Bro Jaki itu. Dan di sini gue mau ngejelasin menurut gue pribadi gitulah intinya tentang helm ini. Dan ini di sini gue cuman ada sarungnya aja, sarung helmnya. Tapi sarungnya udah udah mewah banget sih. Di sini ada hitam, merah, ini putih, nah KYT. Di sininya adanya world class helmet, mantap juga sih ini. Dan ini ringan banget sih, gila sih. Akhirnya gue buka dulu ya. Ini dia helmnya, ih cantik banget ya. Sekilas mungkin kalian bisa lihat, kalau sekilas ini mirip ini ya, apa, NFR nih, sekilas kayak NFR sekilas tuh, lihat. Dan ini warna putih, cuman kalau misalnya bisa detail lagi kalian bisa lihat ini putihnya tuh tuh lihat, putihnya tuh putih ada glitter gitu, glitter metal gitu, jadi kesannya kayak mewah banget. Dan ini pakainya dark visor plat. Sebenarnya yang bawahnya itu masih clear, tapi udah ini ya, udah pakai visor plat juga seperti ini. Cuman ini Bro Jaki udah diganti katanya, dan ya udahlah, gue bahasnya yang udah ini aja. Jadi tampilannya lebih garang ya, elegan, rapi. Jadi si helm ini tuh tadi seharian gue pernah pakai. Tadi udah gue coba-coba lah gitu pakai helm ini, enak apa enggak. Yang pasti jujur aja, yang pertama gue rasain ini helm ringan bro, sumpah banget ini ringan banget. Kalau gue bandingin sih ringannya itu seperti miripnya helm Soy X Spirit. Nah itu ringan banget. Jadi bobotnya di sini tuh gue sambil baca-baca ya, karena gue juga nggak terlalu ngerti. Jadi di sini ringannya itu sekitar berapa sih bobotnya tuh? Bobotnya itu 1450 atau kurang lebih 50 graman, 50 gram. Jadi bobotnya itu 1450, yang Zeus aja 1500 kalau nggak salah. Jadi image gua tuh jujur aja waktu pertama kalau ngelihat KYT itu jadi selalu ingat ke helm yang dulu juga pernah viral KYT itu, yaitu KYT-nya di Vendetta. Dan sumpah itu helm yang dibilang gua bully. Gua bully karena itu helm berat banget, sumpah gila, bikin pegal anjir. Jadi itu helm bener-bener berat, dan ternyata KYT sekarang merubah image itu dihadirkannya KYT TT Course ini, sumpah. Jadi gue kayak anjir, ini gue tertarik gitu. Soalnya ini kalau helm seringan ini udah bisa pakai jarak jauh loh bro. Udah pasti enak dipakai jarak jauh. Beda kalau misalkan gue pakai Zeus, itu kan bobotnya sekitar 1500-an, itu ya masih worth it sebenarnya sih. Cuman kalau misalkan jarak jauh lumayan agak pegal juga. Tapi kalau pakai ini memang sih gue belum pernah pakai jauh ini helm, karena gue cuman keliling-keliling di daerah gue aja, dan sumpah nyaman banget, enak banget, kayak kerasa nggak pakai helm. Ini ringan banget, sumpah ringan banget. Jadi kayaknya gue jadi tertarik ya untuk meminang ini helm. Mantap. Jadi kalau kalian boleh lihat detailnya seperti ini depan,
Nah, ada ventilasinya bawah, atas. Nah, di atasnya juga tuh ada 2. Nah, ini belakangnya KYT TT Course. Di sini nggak ada apa-apa. SNI. Udah sih. Tuh, ini beratnya 14. Lihat nggak fokus. Nah, segituan lah. Jadi di sini dijelaskan bahwa si bahannya itu terbuat juga dari termoplastik ADTEC Advance ya gitulah pokoknya. Bobotnya sekitar 1450 atau kurang lebih 50 gram, dan ini udah dapat sertifikatnya itu udah, sertifikasinya udah mantap banget sih bro. Jadi di sini udah ECE dari Eropa, dia udah dapat, terus DOT dari Amerika, dan tentunya SNI. Cuman di sini nggak ditulisin ya, nggak dikasih ya. Padahal kalau keren tuh kalau misalkan ada DOT-nya gitu. Mantap cuy. Cuman di sini cuman ada SNI-nya doang, biasa kayak biasanya gitu. Jadi ukurannya kalau di sini gue juga nggak terlalu ngerti karena dituliskan di sini ukurannya cuman M dan L gitu. Sedangkan si busa ini ukurannya XL di dalam ini. Ini ukuran XL. Mungkin ininya ya, apa namanya teh, selnya ya, sel si helmnya. Ada 2 ukuran, ada M, ada L gitu. Tapi busanya sih mungkin beda lagi ya, beda-beda ukuran ya, karena ini busanya XL. Ini kata Bro Jaki, katanya sih si busanya ini ukuran XL, tapi si selnya, ini busa dalam, kalau sel kan ini luarnya, selnya ini M. Jadi kemungkinan, koreksi gue jika salah, kemungkinan kalau menurut gue sih ada 2 tipe buat si selnya. Yang pertamanya sel M, dan ini emang sih kalau gua bandingin sama Zeus, kayaknya Zeus lebih gede selnya, lebih gede, dan ini lebih kecil, cuman agak panjang karena mungkin udah ada spoiler di sini. Jadi kalau yang L nya mungkin agak gede, tapi ini ukuran M terus pakai busa XL. Di gua tuh agak seret, cuman kalau gue beli pun pasti beli yang ukurannya M, tapi nanti gue rubah si busanya doang jadi XL, dan jadi ya nyaman lah intinya. Nah di sini udah ada ininya ya, udah ada tear off. Jadi pemasangan tear off atau anti fog. Ya yang dibilangnya sih pin lock ya kalau ini ya mungkin. Lalu udah plat visor, udah DD ring. Mana nih? Nah, udah DD ring. Mantap sih. Udah DD ring, terus terdapat 6 lubang udara. Lubang udaranya ada 6. Nanti deh kita bahas. Terus pilihan warnanya pun beragam ya bro, banyak banget. Dan ya infonya seperti itulah. Yang lainnya mungkin bakal gue bahas menurut versi gue. Jadi lubang udaranya di sini, kita bahas dulu yang lubang udara yang depan. Nah di sini, ini jujur gue suka banget karena gue dari dulu juga sebenarnya pecinta lubang udara yang kayak ini, kayak GV K3SP. Jadi si lubang udaranya itu langsung bolong ke bagian dalam, nggak kelihatan ya, di bagian dalam itu ada bolong si busanya. Jadi pas kita bawa motor pun ya enak gitu, ada angin-angin masuk gitu. Jadi nggak kayak Zeus yang lubang udaranya itu di belakang si sel ini nggak bolong, katanya sih ke atas, cuman itu nggak kerasa sih kalau menurut gua sih. Nah jadi gua senang seperti ini, dan ini cukup simple, naik turun doang. Oke, di atasnya juga udah ada, ini atas ada lubang udara lagi, ada 3 ya bro, 1, 2, 3, dan ini naik turunnya langsung berbarengan gitu. Nah di atasnya juga nih ada lagi, ini juga bisa ditutup buka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 3, ini 2. Di sini juga ada 1.
Kalau misalkan dari lihat desain, jujur gue sukanya ini di bagian belakang, ini gue suka banget bro. Nah di bagian yang putih sama yang hitam ini, jadi si layernya itu apa ya, kayak emang dibuat untuk kedudukan si yang hitam ini nih, ventilasi udara ini. Jadi ini tuh nyatu bro, tuh nyatu, bener-bener nyatu, rata banget dan rapih. Nih bagian ininya tuh bener-bener rapih gitu tuh. Ini keren sih. Jadi kan rata-rata yang kalau helm kan biasanya nonjol-nonjol gitu. Jadi kayak di atas dikasih disimpan gitu. Tapi kalau ini enggak, emang bentuknya udah dibuat seperti ini. Jadi kayak daerah sini tuh kayak di bawah dan di sebelah sini atas. Cuman dia satuinnya sama si ventilasi udara ini. Ini keren banget sumpah. Dari busa kalau menurut gua busanya itu mirip-mirip dengan si AGP K3SP. Udah lembut banget busanya, enak, nyaman, dan jujur gue agak kurang suka di bagian apa nih namanya chin guard ya kalau nggak salah namanya. Ini di bagian ininya kayak standar aja gitu, cuman gini doang. Terus di bagian si kulit bawah helm, nah ini yang paling rawan rusak tuh. Nah yang ini yang titik-titik ini paling rawan banget karena apa ya, pasti lama-kelamaan itu bakal kayak coplok. Nih bagian-bagian ininya tuh pasti kayak ya rata-rata sih ya, kalau misalkan baru gini rata-rata pasti coplok. Dan apalagi nanti gua buka dulu. Nah bagian depan ini apa namanya nose guard, chin guard, nose guard ya, dia nose guard bagian depan menurut gua ini pas karena ini gelap anjay, itu nggak ketempo. Inilah, ini nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek, jadi cukup lah. Karena ada yang pakai nose guard itu yang tinggi kayak HJC itu yang nose guardnya tinggi sampai kayak segini nutupin mata jadi ngeganggu. Apalagi ya, busa empuk dan apa ya, dan harga pas launching yang gua baca dari sini itu di sekitar 950 sampai 1,2 juta. Ini polos, mungkin yang polos harganya di bawah 950. Cuman gini loh, sekarang ini helm harganya naik bro. Gue juga nggak ngerti kenapa. Mungkin kata seorang blogger yang bilang sih, katanya helm ini tuh kekurangan produksi, nggak tahu kurang produksi atau peminat yang berlebihan, jadi nggak semuanya bisa ada di toko-toko. Jadi makanya mungkin dari toko-toko helm menaikkan harganya karena emang barangnya yang kurang. Dan itu sekarang di angka 15 sampai 1.100.000-an lah bro. Itu lumayan, gila-gilaan. Dan kalau menurut gua sih sebenarnya kalau di angka 1.500.000 aja ini helm udah Oke bro, sorry tadi mati lampu anjay. Kalau menurut gua ini helm, kalau misalkan ini helm di angka 1.5 pun atau lebih, yang penting masih di bawah 2 juta, ini sangat worth it banget untuk lo beli. Dan menurut gua ini menurut gua ya, daripada lo beli NFR, gua rekomendasiin lo mending beli TT Cross aja ya, karena ini bobotnya lebih ringan dan lebih lebih enak dipakai sebenarnya. Kalau misalkan mungkin ada kelebihan dari NFR atau mungkin ada kualitas yang emang di TT Cross itu nggak ada gitu. Menurut gue pribadi, kalau misalkan gue harus milih NFR sama ini, gue pasti milih TT Cross ini karena yang pertama tampilan pun kayaknya masih keren ini deh, karena ini kayak tuh ada runcing seperti itu. Jadi cuman kalau sekilas sih pasti mirip dengan NFR gitu bro. Jadi kalau misalkan kalian lagi pilih-pilih helm di angka 1,5 jutaan ke bawah, gua rekomendasiin ini helm ini nomor 1 lah. Gua rekomendasiin ini karena justru bro ini ringan banget sumpah. Dan dari pihak KYT-nya pun katanya helm ini tuh didesain untuk pengguna touring sama sport gitu. Jadi ada dua gitu untuk
penggunaannya, tapi lebih ke sport mungkin ya, karena lebih kayak tajam-tajam gitu. Soalnya kalau touring mungkin karena ringan ya, buat perjalanan jauh lebih enak sih. Jadi sekarang coba deh kita lihat setelah nanti helm ini gue pakai gimana kegantengannya. Oke bro, sorry. Ini emang kalau misalkan gue pakai helm gue selalu pakai balak kelapa, tapi kalau misalkan yang nggak pakai balak kelapa pun sebenarnya ini udah lembut banget. Si busanya udah enak banget, tapi kalau gue sih udah kebiasaan jadi pakai ini balak kelapa. Jadi lebih mudah keluar masuknya. Nah, sekarang masuk. Nah, biasa ya mungkin ada teman-teman yang belum tahu caranya pakai helm yang benar. Jadi yang benar lagi. Ya kalau misalkan kita mau pakai helm atau ngeluarin helm, biasain kalian tarik bagian ini, dedering yang sebelah kiri dan kanannya. Nih, dibuka seperti ini, tuh. Lalu kita masukkan seperti ini tuh. Kita buka, langsung masuk. Oke, bro. Jadi gimana? Oke, ini tampilan dipakainya. Ini udah klep banget, nyaman banget, dan ini ringan banget bro. Gila sih, ini ringan banget. Dan buat gerak-gerak kepala kan ada beberapa helm yang misalkan kalau kalian lihat ke atas itu kayak yang ngebagel di sini, nggak bisa ke atas. Tapi ini masih oke, aman. Ke kiri, ke kanan pun, ke bawah pun enak dan nggak ngerasa kebebani gitu. Karena ini helm pas banget sebenarnya di gua, pas banget. Oke, tutup. Gimana bro? Keren kan? Anjay. Ih. Ini bagian sampingnya. Seperti ini. Cuman yang menurut gua agak kurang, yang menurut gua agak kurang suka nih di bagian sini. Nih, bagian sini atas. Ini kayaknya terlalu apa ya, terlalu menonjol gitu. Buletannya tuh kayak terlalu tinggi. Jadi kayak orang botak jadinya. Jadi kayak orang botak karena si ventilasi ini tuh nggak kelihatan, emang karena nyatu juga. Jadi kayak nggak ada ventilasi, kayak kosong. Kalau melihatnya dari sebelah sini tuh. Tapi ya masih keren lah. Oke lah, ya segitu mungkin buat pemakaiannya dan wih, keren sih. Oke. Nah, biasain kalau misalnya mau buka lagi sama seperti yang tadi pas pakai. Jadi biasanya kan kalau mau buka terus helmnya tuh emang helm pas di kepala kita, tapi kalau misalkan dibuka ini agak sedikit anjir gitu. Agak sedikit keras lihat gitu, agak susah lah intinya. Jadi kalian biasa pegangin lagi si tali dedengnya terus kalian buka, tarik ke atas. Dan ini gampang banget sih. Tuh. Ini kalau misalkan nggak dibuka dengan cara gitu bakal susah banget karena apa ya? Karena udah ngklep banget dengan kepala gua gitu, pasti bakal sakit. Nah, dan di bagian spoiler juga belakang nih agak yang menurut gua agak gimana gitu. Ini kok tipis banget nih bagian ini dan apa ya? Amit-amit ya kalau misalkan kita jatuh terus kena bagian sini ini pasti bakalan patah sih kayaknya. Helm ini nggak sekedap yang gue bayangin ternyata. Jadi kalau pas gue pakai itu nggak terlalu kedap, ya hampir sama kayak helm gue lah intinya, nggak terlalu kedap. Jadi agak ada berisik-berisik dari luar. Jadi intinya seperti itu ya bro. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang atau ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, kalian boleh komen aja. Oke, segitu aja dulu ya bro videonya. Oke, helmnya keren. Dan thank you for watching dan jangan lupa di subrek dan apa lagi ya. Dan see you lah. Bye bye.